Hai, selamat datang di channel Iswandi AMD. Ayo mulai dari hal kecil, diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara memperbaiki speaker Morotal TP600BT yang tidak bisa menyala karena tidak bisa dicas lagi. Bagaimana cara memperbaikinya? Silahkan ditonton step by stepnya di video berikut ini ya. Tonton sampai tuntas dan jangan di skip-skip. Tapi sebelum lanjut, teman-teman yang belum subscribe channel kami ini, silahkan di subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Penasaran bagaimana cara memperbaikinya? Tanpa berlama-lama, ayo kita simak video berikut ini. Nah, kondisi speakernya saat ini seperti ini teman-teman, ini udah bolong ya. Tempat chargernya ini sudah tidak ada. Nah, ayo selanjutnya kita buka. Nah, ini penutup di bagian belakang ini kita buka, lalu ada di sini tempat baut. Nah, baut yang ini di sudut ini kita buka nih teman-teman, gunakan obeng yang cocok untuk lubang yang kecil nih ya. Nah, kita putar aja dan udah terbuka. Kondisinya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita buka kartu memori terlebih dahulu. Nah, lalu selanjutnya kita ini ada baut untuk ini ya. Untuk ini tempat chargernya tadi ini kita buka bautnya. Nah, ada 4 bautnya nih teman-teman. Buka semuanya, goyang-goyang lalu tarik keluar. Nah, seperti ini dia kondisinya udah terbuka. Ini jangan sampai hilang ya teman-teman, karena ini nanti mau dipasang lagi. Ada tombol dan penutup layarnya. Nah, ini dia teman-teman udah copot ya, tempat chargernya ini udah copot. Ini coba kita pasangkan lagi, kita tes apakah ini masih berfungsi atau tidak. Kalau ini masih berfungsi, nanti kita bisa coba kita perbaiki dengan cara yang pertama. Nah, oh iya, alhamdulillah ini bagus teman-teman, ini masih bisa. Selanjutnya kita coba perbaiki teman-teman. Pertama-tama kita lem ya di bagian belakang OTG-nya ini teman-teman, lalu kita letakkan di posisinya. Lalu selanjutnya kita solder teman-teman. Nah, seperti ini kondisinya seperti ini, lalu kita solder agar dia kuat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini berhasil teman-teman. Tapi kalau seandainya ini nanti gagal, tidak berhasil, terpaksa kita gunakan cara kedua teman-teman. Ini cara pertama, ini kita coba perbaiki OTG-nya, kita pasang kembali OTG-nya di tempat semula seperti ini ya. Kita solder seperti ini teman-teman. Ini masih panas ya, nanti kalau udah dingin lalu kita coba colokkan lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini kira-kira untuk awalnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita tes ya, ini bisa ya teman-teman ya, bisa, tapi dia masih goyang. Jadi kalau kita coba cas lagi, astaga, ini copot dia teman-teman ya. Ini udah kita solder beberapa kali, tapi tidak bisa teman-teman, udah lepas. Nah, selanjutnya coba kita lakukan cara yang kedua teman-teman, yaitu kita langsung pasang kabel cas ya, kabel cas di tempat sumbernya ini ya teman-teman ya. Di sini tempat pasang baterainya juga. Jadi kita sambungkan teman-teman antara kabel casnya langsung ke kabel baterainya. Di sini karena ini tempat sumber listriknya ya, sumber listriknya supaya speaker ini menyala. Jadi kita sambungkan langsung kabelnya tanpa pakai OTG. Jadi kabelnya ini udah permanen di sini nanti teman-teman ya. Kita buka dulu ini kabel baterainya. Baterainya seperti ini teman-teman ya. Kita buka, kita congkel aja teman-teman sampai ini terlepas kabelnya ini. Nah, nanti kalau udah lepas ya seperti ini, yang merahnya udah lepas dan yang hitamnya lagi teman-teman kita congkel lagi. Nah, kita tarik aja, congkel tarik sampai terlepas teman-teman. Lakukan ini agar ini sampai benar-benar terbuka ya teman-teman ya. Kita tarik aja kuat-kuat seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini udah terbuka keduanya ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita pasangkan lagi. Kenapa ini seharusnya dibuka, tidak langsung saja disambungkan dengan kabel? Nah, ini ada
plastiknya seperti ini ya teman-teman ya, kita buka supaya dia bisa disolder teman-teman, agar bisa disambungkan dengan kabel yang satu lagi, kabel yaitu kabel casnya teman-teman. Nah seperti ini, yang merahnya di positif, yang hitam dia di negatif. Nah selanjutnya ya kita solder ya teman-teman, solder satu-satu sampai benar-benar terpasang dengan kokoh agar tidak mudah lepas ya teman-teman ya. Nah, dipanaskan, dileburkan kawat soldernya, lalu kita pasangkan di tempat ininya teman-teman ya. Nah, ini yang hitam dulu, pasang sampai benar-benar kokoh ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa lakukan ini. Nanti jika menemukan kesalahan yang atau kerusakan yang sama terhadap speaker teman-teman ya, kalau misalnya cara yang pertama tadi gagal, lakukan cara yang kedua seperti yang kami lakukan ini. Nah seperti ini teman-teman, ini udah terpasang kedua kabelnya. Lalu selanjutnya ambil kabel cas yang sudah tidak terpakai, lalu dibuka kabel ujungnya ini. Nah seperti ini, lalu disambungkan dengan kabel yang barusan kita solder tadi teman-teman. Ini untuk mengambil api listriknya ya teman-teman ya. Seharusnya kan pakai OTG untuk casnya, tetapi karena OTG-nya udah nggak bisa dipasang lagi, terpaksa langsung pakai kabel casnya. Ini OTG-nya kita buang, tapi sebelum disolder teman-teman ini masukkan dulu ya ke sarang yang putihnya ini kabelnya, agar nanti dia bisa menutup dengan bagus. Nah seperti ini teman-teman, udah terpasang kabelnya ke tempat tombolnya ini, nah kerangkanya ini, lalu kita solder teman-teman, kita solder ke bagian kabel baterai tadi teman-teman, sampai benar-benar terpasang dengan rapi dan kokoh. Jangan sampai bersentuhan teman-teman antara kabel merah dan hitamnya, nanti dia bisa meledak. Nah ini udah jadi ya teman-teman ya, ini udah hidup, dan ini adalah OTG yang sudah kita buang ya teman-teman, tidak terpakai lagi karena ini udah dipakai kabelnya langsung ke dalam ya teman-teman. Jadi ini kabelnya terpasang secara permanen ya teman-teman. Jadi kalau seandainya baterainya udah penuh, langsung cabut saja kabelnya, kabel di kepala casnya ya teman-teman, yang bukan ini yang ujungnya ini yang ditarik ya, karena ini udah terpasang permanen. Nah dipasangkan lagi ya teman-teman, hati-hati aja pemasangannya, jangan sampai kabelnya terlepas lagi. Nah, ini agak susah pemasangan awalnya karena ada penutup layar yang mudah lepas ya, karena ini nggak dilem. Lalu kita pasangkan aja, hati-hati teman-teman supaya ini benar-benar rapi ya. Nah, nanti tidak mudah lepas ya. Nah seperti ini, disorongkan ke dalam juga, ini tarik kabelnya kalau kepanjangan apanya ya sisanya. Nah kalau ada teman-teman kabel bekas, kabel casnya ini, kalau bisa yang apa ya, yang persegi bentuknya, bukan yang bulat ya, bukan yang bulat seperti ini, karena ini bentuk lubangnya ini persegi teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini udah rapi ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal pasang bautnya aja lagi teman-teman. Kita pasang bautnya, ada 4 tadi yang kita buka, kita pasang ke empat bautnya lagi seperti semula, agar dia tidak mudah lepas teman-teman ya. Seperti ini, dikokohkan ke 4 bautnya ya teman-teman ya, dan sampai nanti terbentur terus terlepas kabelnya teman-teman, atau bahkan mungkin korslet, terjadi korslet ya, bisa jadi baterainya meledak teman-teman ya. Jadi harus hati-hati juga, pastikan semuanya terpasang dengan aman seperti ini ya teman-teman ya. Kita kencangkan semua bautnya ke 4-4-nya. Ini udah jadi ya teman-teman, tinggal nanti kita tes apakah apa ya, bisa berfungsi secara normal seperti itu. Ini untuk tipe speaker Murotal TP600BT seperti ini, rata-rata kerusakannya terjadi pada lubang cas atau OTG nya tadi teman-teman. Sering terjadi copot seperti ini. Ini banyak sekali ya. Nah seperti ini udah terpasang lagi ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita
pasangkan lagi kerangkanya, kita tutup rapat, dan baut yang di belakangnya tadi kita pasang lagi, kita kokohkan semuanya. Dan ini ya teman-teman, akhirnya udah selesai kita perbaiki permasalahan speaker murotal yang tidak bisa dicas karena OTG-nya terlepas ya teman-teman ya. Ini udah jadi, dan selanjutnya tinggal kita tes teman-teman apakah dia berfungsi dengan baik. Nah, seperti ini. Walaupun sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, termasuk orang yang paling berat siksaannya dari kaum muslimin adalah Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Tepatnya pada zaman Khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khabbab sempat duduk, lalu Umar bin Khattab bertanya padanya, "Wahai Khabbab, siksaan apakah yang paling pedih yang pernah engkau alami dari Quraisy?" Khabbab lalu menjawab, "Demi Allah, wahai Nah, Amirul alhamdulillah Mukminin." udah jadi ya teman-teman. Seperti ini akhirnya apa aja alat yang kita gunakan untuk memperbaiki speaker murotal ini. Yang pertama yaitu solder, ya, ini seperti ini teman-teman. Nah, yang kedua yaitu kabel bekas ya, kabel cas. Yang ketiga yaitu obeng. Yang keempat yaitu selotip, jadi untuk pasang OTG, ada gunting juga dan kawat solder. Nah, itu aja alatnya yang kita gunakan ya teman-teman. Nah, demikianlah teman-teman cara memperbaiki speaker murotal TP600BT. Mudah-mudahan video yang kami sajikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.